Suatu hari di Uluan, Sumatera Utara, terdapat sebuah kerajaan yang dikenal sebagai Kerajaan Uluan. Kerajaan ini dipimpin oleh Raja Rahat, seorang pemimpin yang bijaksana dan tegas. Meskipun Raja Rahat telah lama kehilangan istrinya, ia memiliki seorang putra yang sangat dicintainya, yaitu Manggale. Pangeran Manggale dikenal karena adab, kecerdasan intelektual, serta keterampilan berperangnya yang luar biasa. Oleh karena itu, ia dipilih sebagai panglima perang kerajaan ketika mencapai dewasa. Masyarakat Uluan sangat menghormati dan menyayangi raja serta pangeran mereka, yang keduanya menunjukkan kepedulian mendalam terhadap rakyatnya dan bersikap tegas serta adil dalam setiap keputusan yang diambil. Kerajaan yang makmur dan damai ini akhirnya terganggu oleh sebuah laporan yang disampaikan oleh seorang warga. Ia menginformasikan bahwa di area perbatasan hutan terdapat sejumlah besar pasukan dari negeri seberang. Masyarakat menduga bahwa pasukan tersebut berencana untuk menyerang dan merampas kekayaan masyarakat Uluan. Menyikapi berita ini, Raja Rahat segera mengumpulkan para tetua, penasihat, dan panglima perangnya, Pangeran Manggale, dalam sebuah rapat. Setelah lama berdiskusi, Datu Mangatas, selaku penasehat tertua di dalam rapat menyampaikan pendapatnya. Ia mengatakan bahwa pasukan yang berada di daerah perbatasan hutan sangatlah kuat dan telah terbiasa berperang. Kerajaan Uluan bisa mendapatkan kemenangan jika dipimpin langsung oleh panglima perang yang tak lain adalah Pangeran Manggale. Ucapan sang datu membuat raja tertegun dan berpikir cukup lama. Ia mengkhawatirkan nasib putra sematawayangnya dan juga rakyatnya. Dengan segala pertimbangan dan rasa berat hati, Raja Rahat akhirnya mengambil keputusan untuk menunjuk Pangeran Manggale sebagai pemimpin pasukan kerajaan dalam menghadapi musuh di perbatasan hutan. Sang pangeran dan pasukannya berangkat keesokan harinya, sementara Raja Rahat melepas kepergian mereka dengan doa agar mereka semua dapat kembali dengan selamat. Perang berlangsung selama berbulan-bulan tanpa ada informasi mengenai situasi terkini dan kondisi pasukan Uluan. Kekhawatiran mulai menghantui Raja Rahat, namun tidak ada seorang pun yang berani mendekati hutan tersebut. Suatu malam, ketika Raja Rahat tertidur, ia mengalami mimpi yang mengganggu. Dalam mimpinya, ia melihat seekor gagak terbang di atas rumahnya, namun kemudian jatuh dan mati akibat terkena panah. Ketika terbangun, jantungnya berdebar dan keringat mengucur di dahinya. Raja Rahat meyakini bahwa mimpi tersebut berkaitan dengan keadaan anaknya, Pangeran Manggale, yang belum juga kembali. Ia menduga bahwa Pangeran Manggale telah tiada. Sejak mengalami mimpi buruk itu, Raja Rahat sering terbenam dalam lamunan. Ia bahkan mengurung diri berhari-hari, sampai mengabaikan makan dan minum. Kondisi sang raja yang semakin mengkhawatirkan mendorong para tetua untuk mengunjunginya. Mereka sangat terkejut melihat Raja Rahat yang tampak sangat kurus. Salah seorang datuk menyatakan bahwa raja dapat pulih jika ia hanya melihat anaknya. Datuk Mangatas kemudian mengusulkan ide untuk membuat patung kayu yang menyerupai Pangeran Manggale. Namun, beberapa datuk lain meragukan efektivitas ide tersebut, karena mereka berpendapat bahwa patung itu tidak memiliki kehidupan dan gerakan yang berpotensi mengecewakan raja. Meski demikian, Datuk Mangatas menjelaskan bahwa patung kayu tersebut akan hidup dan bergerak jika dilakukan upacara pemanggilan roh yang diiringi dengan peniupan sordam, penabuhan gondang sabangunan, dan tarian manortor. Para datu dan penasihat dengan sigap menyiapkan segala kebutuhan untuk pembuatan patung Manggale yang dirancang dengan sangat mirip. Proses pembuatannya memakan waktu hingga 3 bulan. Saat bulan purnama tiba, para datu dan penasihat bersiap untuk upacara pemanggilan roh. Patung Manggale dibawa ke tengah lapangan, di mana seluruh masyarakat diundang untuk hadir dalam acara tersebut. Ketika Raja Rahat dan Datu Mangatas tiba di lapangan, sang raja tidak dapat menahan air matanya, terharu menyaksikan kembalinya putranya. Upacara pun dimulai, diawali dengan pemanggilan roh, peniupan sordam, penabuhan gondang sabangunan, dan diakhiri dengan tarian manortor. Ajaibnya,
patung Manggale mulai bergerak dan menari. Ketika patung Manggale melakukan manortor, Datu Mangatas mengundang Raja Rahat untuk turut serta menari. Masyarakat yang hadir juga ikut berpartisipasi dalam tarian tersebut. Mereka menari hingga menjelang fajar, sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat antara Datu Mangatas dan arwah Pangeran Manggale. Saat fajar tiba, pesta dan tarian pun berakhir. Patung Manggale juga tidak bergerak lagi. Raja Rahat kemudian memutuskan untuk menyimpan patung Manggale sendiri. Ia berencana mengeluarkan patung Manggale dan melakukan upacara pemanggilan roh ketika merindukan Manggale.